Apakah suara kami terdengar cukup jelas? Bagus, Kiai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi fadolana lakatsirin min ibadil mu'minin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi washabihi wasallim ajmain. Allahumma sholli ala nabil hashimi Muhammadin wa alihi wasallim taslima. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'akabadah. Bikaromati al-mahfurah Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu qadasallahu sirah. Al-mahfurah Syekh Sohibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu qadasallahu sirah. Wa khususan Syekh Muhammad Abdul Ghawsifullah Maslul radhiyallahu anhu qadasallahu sirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat yang kami cintai manuhibu wa najid para kiai hadir malam ini Kiai Hasan Bakri dari Makassar, Kiai Mahya Al-Bukhari dari Jeddah, Kiai Mustafa dari Madura, Kiai Anang dari Surabaya, Kiai Edi Sunario, para asatidz, kami tidak dapat sebutkan satu persatu, tapi ini ada Kong Udin, ada Ustadz Bejo, baik yang Susilo maupun yang sepertinya dua-duanya hadir malam ini. Iya betul, Bejo Susilo dan Bejo Sukanto, Sohibul Hajat, Ibu Hajah Mulyatmi, beserta segenap keluarga, demikian juga para petugas wal panitia wakuli Jamiatul Majelis Manaqib Online Internasional rahimakumullah yang saat ini terhubung sebanyak alhamdulillah 80 titik. Jadi kalau tadi mendengar ayat Quran yang dibacakan, kita berbicara tentang sesuatu yang baru-baru ini disunahkan oleh Syekh Mursyid kita untuk membawa aso, khairatan. Itu yang beliau sampaikan. Kalau kita bandingkan dengan beberapa sumber bahwa yang namanya Ka'bah pun memiliki tiang-tiang, disebut rukun. Demikian pula rukun-rukun dalam agama kita. Itu juga diumpamakan dalam hadis Rasulullah SAW bagi tiang kemah. Artinya apabila tongkat-tongkat ini, tiang-tiang ini kurang satu, maka runtuhlah din kita. Tidak berlebihan juga kiranya apabila begitu banyak hal dalam agama kita yang mendapat perumpamaan berupa tiang. Mohon nanti kami dibantu sedikit menjawab beberapa pertanyaan. Apakah ada dari bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang hadir dalam Manaqib Online Internasional malam ini yang mengetahui eh, bahwa kita dalam beberapa saat ini dimaklumatkan oleh Abah untuk senantiasa menyebutkan PPKN. Kepanjangannya apa ya Bapak Ibu kalau ada yang bisa membantu kami di sini? Mohon dibantu kepanjangan dari PPKN. Penghulu Pesantren Ketahanan Nasional, Kiai. Terima kasih. Terima kasih pada Ustadz Suyatno. Sebagai informasi, Pengurus Pesantren Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional ini juga saat ini dan akan terus digunakan setidaknya
Sebagaimana yang kemarin juga baru disampaikan oleh Bapak Menteri Koordinator Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto, waktu beliau berpidato memberikan kuliah umum di London School of Economics. Bahwa bukan hanya ketahanan nasional ini dimaklumatkan oleh Abah Sepuh sejak tahun 56. Kenyataannya, Abah Sepuh telah mengenakan warna merah putih itu sejak 1905. Maka penghulu pesantren ketahanan nasional sebetulnya sudah jauh lebih tua daripada ketika dimaklumatkan oleh Abah Sepuh di dalam tanbih. Begitu juga ini telah menjadi pilar yang akan terus digunakan sampai setidaknya tahun 2045. Karena demikian disampaikan oleh Bapak Erlangga Hartarto bahwa pilar pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 salah satunya adalah ketahanan nasional. Pilar pembangunan, tiang pembangunan, rukun pembangunan, tongkat pembangunan. Tanpa pilar ini, maka pembangunan kita menuju Indonesia Emas 2045 tidak akan bisa terwujud. Apakah ini sebuah kebetulan? Tentu tidak. Jadi apakah Bapak-Bapak juga mengetahui bahwa pembangunan itu selain yang disampaikan tadi oleh Bapak Menko Perekonomian memiliki ketahanan nasional sebagai salah satu pilarnya, juga dulu memiliki dasar-dasar yang mungkin bagi banyak masyarakat dewasa ini tidak terlalu familiar ketika mendengarnya. Apakah ada dari jamaah juga yang pernah mendengar istilah GBHN, garis besar haluan negara? Dulu setiap tahun kita melaksanakan rencana pembangunan 5 tahun dan ada perinciannya dari tahun ke tahun seperti apa. Rencana pembangunan ini kemudian dituangkan di dalam sebuah dokumen yang diberi nama garis-garis besar haluan negara. Mengapa demikian? Karena pembangunan yang kita lakukan tidak seperti dalam benak atau pemikiran kebanyakan masyarakat awam, bahwa pembangunan itu sifatnya bukan hanya membangun benda yang bersifat fisik atau materi yang bisa diraba dengan tangan atau sifatnya seperti hal-hal berbentuk lainnya. Karena pembangunan juga berarti pembangunan hal yang bersifat non-fisik seperti budaya dan tentu juga spiritualitas dan keagamaan. Disebutkan di dalam garis besar haluan negara. Dokumen yang menjadi arah panduan pembangunan nasional di segala bidang, bahwa pembangunan itu memiliki modal dasar. Dari sekian banyak modal dasar pembangunan, yang pertama dan utama disampaikan bahwa modal dasar pembangunan adalah kemerdekaan. Insya Allah, Bapak Ibu jamaah Majelis Manaqib Online Internasional, PKN, Ma'had Suryalaya Sirna Rasa, PPKN. Bukan baru pertama kali ini mendengar bahwa 5 huruf yang senantiasa disampaikan oleh guru mursyid kita, Tak Lam Kof Ya Nun, sebetulnya adalah proklamasi kemerdekaan. Apa itu proklamasi? Proklamasi adalah pernyataan pengumuman. Pengumuman pernyataan bahwa kita telah menjadi manusia yang merdeka. Dan kemerdekaan itu juga menjadi syarat bagi pembangunan bangsa dan negara, sebagaimana yang disampaikan di dalam GBHN. Sebagai informasi, GBHN yang menjadi panduan arah pergerakan pembangunan bangsa dan negara kita di segala bidang selama 5 tahun, dulu ditempatkan di dalam sebuah produk peraturan yang namanya adalah TAP MPR, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Saat itu Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga tertinggi negara, jadi bukan hanya lembaga tinggi, tapi negara kita juga memiliki lembaga tertinggi negara. Maka arahan pembangunan, modal dasar pembangunan kita yang berupa kemerdekaan ini, itu menjadi produk yang dikeluarkan oleh lembaga tertinggi negara. Keterangan bahwa kemerdekaan jadi modal dasar pembangunan ini bersifat setengah konstitusional. Kenapa? Karena dia merupakan penerjemahan Undang-Undang Dasar,
sebelum diterjemahkan lebih lanjut menjadi undang-undang di berbagai bidang. Ada undang-undang terkait hukum, terkait ekonomi, terkait pendidikan. Semua harus tunduk, dijiwai, dan mengacu kepada GBHN ini. Di dalamnya disebutkan bahwa modal dasar pembangunan kita yang pertama dan utama adalah kemerdekaan. Apakah itu sebetulnya kemerdekaan? Maka banyak masyarakat kita akan dengan cepat ketika ditanya kemerdekaan langsung merujuk kepada satu kata bebas, kebebasan. Bebas dari kungkungan penjajah, bebas dari tekanan, bebas dari hambatan dan lain sebagainya. Tahukah Bapak Ibu jamaah Majelis Manaqib Online Internasional malam ini yang alhamdulillah telah terhubung sebanyak 82 titik bertambah terus, bahwa kemerdekaan itu pernah disampaikan oleh presiden kita yang pertama, Bung Karno, merupakan konsekuensi dari undang-undangnya dunia. Apa itu undang-undangnya dunia? Orang mau hidup harus makan. Orang mau makan harus kerja. Orang tidak kerja tidak makan. Itulah undang-undangnya dunia. Undang-undang yang akan mendampak seluruh dunia siapapun orang itu dimanapun tempatnya. Inilah sebuah undang-undang, sebuah kenyataan yang harus disikapi dengan jiwa merdeka. Apa itu jiwa merdeka? Ternyata bukan kebebasan, ternyata dia adalah ketundukan. Jiwa merdeka adalah ketundukan yang membuat kita menengadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah disampaikan oleh Bung Karno bahwa jiwa yang merdeka ternyata adalah jiwa yang tidak menengadah, melainkan hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, bagi kita yang telah mendapatkan ta'lam qaf ya nun, wajib kita sadari bahwa pilar tongkat yang tadi disebutkan waktu membaca Al-Quran dalam surah Al-A'raf tadi, bahwa tongkat ini bukan hanya senjata, bukan hanya sunnah. Dia adalah pilar, dia adalah rukun, dia adalah penegak pembangunan bangsa kita yang modal dasarnya pertama dan utama adalah kemerdekaan. Dan kemerdekaan ini ternyata dipahami sebagai jiwa yang tidak menengadah, melainkan hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam apa yang kita pahami, dalam apa yang senantiasa diajarkan dan kita dawamkan setiap hari, kemudian dipimpin oleh Syekh Mursyid kita, Syekh Muhammad Abdul Ghawwas Saifullah Masul, dalam bahasa yang kita kenal semua, maka pilar pembangunan kita, pilar pembangunan negara, sampai pilar pembangunan pribadi kita, tak lain tak bukan adalah La ilaha illallah. Demikianlah Bapak Ibu jamaah Majelis Manaqib Online Internasional yang hadir malam ini dari 82 titik. Dari mungkin juga sudah bertambah lagi. Alhamdulillah, alhamdulillahiladzi fadolana ala katsirin min ibadil mukminin, bahwa Bapak bangsa kita dan juga ketatanegaraan kita telah sempat menyampaikan kepada kita semua, anak bangsa, warga bangsa, untuk menyadari bahwa pembangunan tidak akan berhasil, pembangunan tidak akan ada artinya apabila tidak dilandaskan kepada kemerdekaan. Tanpa kemerdekaan, kita tidak akan bisa membangun. Tanpa kemerdekaan, kita tidak akan membangun sesuatu yang berarti. Bahkan tanpa kemerdekaan, kita akan membangun sesuatu yang mungkin bukan manfaat, melainkan hanya mudarat. Apa itu kemerdekaan? Kemerdekaan itu adalah ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, la ilaha illallah. Demikian, alhamdulillah, sekali lagi, alhamdulillahilladzi fadolana katsirin minal ibadil mu'minin, sebagaimana telah diajarkan dan senantiasa dibimbingkan oleh guru mursyid kita, Syekh Muhammad Abdul Ghawwas Saifullah Maslul. Kemanapun, dimanapun, dawamkan selalu kalimat tauhid ini. Sebagai bukan hanya penjaga, bukan hanya kekuatan pilar, bukan hanya sebagai senjata, tetapi juga sebagai dasar, sebagai modal, untuk kita bisa melakukan apapun. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga berkah, manfaat, semuanya, segalanya, selamanya buat kita semua.
Akhirul kalam, kami tutup dengan menyampaikan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.